Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami tentang pengukuran di kelas 3 SD. Tapi sebelumnya itu saya akan memperkenalkan teman anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Mario Agustian sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan yang kedua ada Mutmainah sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Giovaldi de Malona sebagai pemateri ketiga, dan yang keempat Eka Permatasari sebagai pemateri keempat. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas, volume, luas, sudut, berat atau massa, dan suhu. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Proses menentukan ukuran panjang dan kapasitas adalah langsung, yaitu dengan cara menerapkan unit atau satuan secara langsung pada benda yang sedang diukur. Jenis-jenis pengukuran ada dua, yaitu yang pertama pengukuran baku. Pengukuran baku merupakan pengukuran yang hasilnya tetap atau baku atau standar. Terdapat dua sistem pengukuran yang baku, yaitu sistem Inggris dan sistem metrik. Dan yang kedua, pengukuran tidak baku. Pengukuran tidak baku merupakan pengukuran yang hasilnya berbeda-beda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku atau tidak standar. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mutmainah. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya. Bagian A, pengukuran panjang. Ada beberapa jenis alat ukur panjang baku yang dapat digunakan untuk mengukur panjang. Untuk mengukur panjang suatu benda, setiap alat ukur tersebut digunakan sesuai benda yang diukur. Yang pertama itu penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Yang kedua, angka serong digunakan untuk mengetahui diameter suatu benda. Memakai jangka sorong untuk mengukur diameter sebuah benda akan lebih akurat karena mengetahui bagian luar dan dalam. Jangka sorong sendiri memiliki dua jenis skala seperti skala utama dan skala nonius. Satuan terkecil dalam jangka sorong adalah 0,1 cm dan 0,1 mm. Yang ketiga, mikrometer. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengetahui panjang benda yang berukuran kecil. Umumnya, benda yang diukur dengan alat ini seperti dengan plat aluminium yang tipis atau kertas dan ketebalannya kawat. Nah, untuk satuan alat ukur ini adalah 0,001 cm atau 0,01 mm. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Aldi. Persilakan. Ya, oke. Saya akan membaca materi. Bagian B, konsep pengukuran berat. Satuan berat adalah bagian dari satuan pokok dalam bidang ilmu eksak yang disebut juga dengan massa. Menurut satuan internasional, satuan berat standar yakni ialah kilogram (kg). Adapun yang termasuk dalam satuan berat yaitu ton, kuintal, kilogram, hektogram, dekgram, gram, desigram, centigram, dan
miligram. Selain itu, satuan berat lainnya yaitu ons dalam kurung 100 gram sama dengan 1 Hg tutup kurung dan pon. Alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran atau menentukan ukuran satuan berat yakni adalah timbangan. Alat ukur ini sendiri cukup bervariasi yang berfungsi untuk mengetahui ukuran berat dari berbagai macam benda. Adapun alat ukur massa atau berat sebagai berikut. Yang pertama, neraca 2 lengan. Yang kedua, neraca duduk. Yang ketiga, neraca elektronik. Yang keempat, neraca pegas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, materi yang terakhir yaitu konsep pengukuran waktu. Jam adalah alat yang digunakan untuk mengetahui waktu. Ada 2 jenis jam yang biasa digunakan banyak orang, yaitu jam analog dan jam digital. Jam analog adalah jam yang menunjukkan waktu dengan jarum detik, menit, dan jam. Sedangkan jam digital adalah jam yang menampilkan waktu dengan bentuk digital sehingga teman-teman akan langsung menunjukkan waktu tanpa perlu melihat jarum jam. Oke. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih.